Puji syukur pada saat ini kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, buat saudara-saudara yang terkasih. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kasih-Mu dalam kehidupan kami, kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi peneguh di dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu yang banyak keterbatasan ini, kami mohon Tuhan apabila dia dengan Roh Kudus-Mu, biarlah dia sesuai, kata-kata sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa memuji syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kepada kita pada hari ini yang terambil dari Kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 10. Sekali lagi, Kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan, "Bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandanglah matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Buanglah kekesalan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan." Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, terlebih-lebih khusus untuk pemuda-pemuda pada saat ini, firman Tuhan ini sangat memberkati dalam kehidupan kita. Karena pada saat ini firman Tuhan berkata kepada kita, "Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu." Tetapi kita harus ketahui bagaimana yang disebut dengan bahagia, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Karena di dalam kebahagiaan kita pasti Tuhan akan memberikan penghakiman. Memang kita sekarang ini sudah hidup di dalam Tuhan, tetapi bagaimana kita menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita pada saat ini. Pada saat ini saya akan memberikan tema kepada kita tentang khotbah pada saat ini, yaitu menikmati masa muda dengan takut akan Tuhan. Baik saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saudara sudah hidup di dalam Yesus, tapi saudara pada saat ini masih belum mengetahui bagaimana kita akan takut kepada Tuhan, bagaimana kita memberikan hidup kepada Tuhan yang sesungguhnya. Poin yang pertama yaitu bersukaria di dalam Tuhan. Bersukaria yang artinya adalah bagaimana kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Seperti pada firman pada saat ini yaitu, "Bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandanglah matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau di dalam penghakiman." Memang Tuhan sudah memberikan kita pilihan dalam hidup kita. Bagaimana kita seorang pemuda yang takut akan Tuhan, bagaimana kita menggunakan hidup kita ini lebih sungguh di hadapan Tuhan. Apakah kita harus menggunakannya hanya sebatas untuk melakukan hal duniawi? Tetapi ketahuilah saudara satu hal, kita melakukan apa yang hendak kita mau harus sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita yang sudah hidup dalam Tuhan, bagaimana kita bersukaria? Bersukaria bertahan dalam ujian, yang artinya bersukaria di tengah-tengah berbagai ujian hidup yang kita alami. Poin yang kedua yaitu mengingat Tuhan bahwa Dia adalah pencipta
kita saat ini. Mungkin saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pemuda-pemuda pada saat ini, kadang kita lupa siapa yang menciptakan pribadi kita sebenarnya. Kita lupa dengan Tuhan, padahal Tuhan yang sudah menciptakan dan menyediakan apa yang kita butuhkan pada saat ini. Ketahuilah saudara-saudara, bahwa kita akan mengingat pencipta kita, yaitu berada dalam pikiran, dalam kesadaran kita sebagai manusia. Bagaimana kita mengingat Yesus, mengingat Tuhan sebagai juru dalam kehidupan kita. Mengingat juga dengan arti lain tidak terlupakan dan sadar akan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kita, yang sudah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Apa yang kita harapkan pada saat ini, itu hanya datang dari Tuhan. Jadi untuk saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, jangan sesekali kamu melupakan Tuhan dalam hidupmu. Jangan sesekali kamu melupakan Tuhan dalam hidupmu, karena Dia adalah yang sudah menciptakan engkau, yang sudah memberi kekuatan kepada engkau, yang sudah memberikan apa yang Anda mau dalam hidupmu. Karena menikmati masa muda dengan takut akan Tuhan, kita harus menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Ketika kita melakukan apa yang hendak kita mau, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan menghakimi kita. Tuhan akan memberikan kita penghakiman yang sesuai dengan perbuatan yang sudah kita lakukan. Dan juga Bapak Ibu, sebagai kita yang sudah hidup dalam Tuhan, itu kemarahan atau emosi kita harus kita lupakan, atau harus kita kikis dalam hidup kita, supaya kemarahan atau emosi yang sudah tertanam dalam diri kita dapat kita hancurkan di dalam nama Tuhan. Dan juga kesengsaraan, penderitaan, kesedihan, kepiluan. Memang kita manusia ini yang sudah hidup dalam daging. Kadang kita yang sudah hidup di dunia ini memiliki yang namanya penderitaan hidup, kesedihan, kesusahan, kepiluan. Tapi ketika kita menghadapi itu semua Bapak Ibu, kita akan berbahagia dan bersukacita di dalam Tuhan. Karena setiap kita yang sudah memberikan hidup kita di dalam Tuhan, kita pasti akan mendapatkan yang namanya kebaikan. Sekarang kita melakukan kebaikan dengan tanggung, atau melakukan kebaikan dengan ada maksud. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, mari kita melakukannya dengan segenap hati. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini sangat memberikan kita dampak bagaimana kita bersukaria di dalam Tuhan. Tapi ingat satu hal, lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya Tuhan di dalam hidupmu. Jangan kamu melakukannya dengan berpikir bahwa kamu sudah menguasai dunia ini, tetapi lakukanlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana engkau yang sudah hidup di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada engkau. Karena Tuhan ini selalu adil di setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagai kesimpulan bagi kehidupan kita pada saat ini, para pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia hidup bermakna adalah hidup bersukacita, yang bebas dari dosa, bebas dari kelakuan hal-hal duniawi. Bersukaria dengan mengingat pencipta kita, dan hidup takut akan Allah, serta berpegang pada perintah-perintahnya Tuhan. Dan memberi diri sendiri untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, karena kita juga akan mendapatkan ketika kita sudah memberi hidup kita di dalam Tuhan lebih sungguh lagi, kita akan mendapatkan sesuai yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita.
sebagai tugas kita pendengar pada saat ini, apakah kita sudah mempergunakan waktu kita untuk bersukaria di dalam Tuhan? Apakah kita sudah bersukacita di dalam Tuhan? Baik, demikian firman Tuhan yang sangat singkat pada saat ini. Semoga Tuhan Yesus yang selalu memberkati hidup kita. Semoga kita para pemuda pada saat ini dapat hidup di dalam Tuhan, dapat hidup lebih menyenangkan hati Tuhan, dan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dan berguna bagi orang lain dan memotivasi orang lain. Jika kita meminta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, dan segala apapun yang kita lakukan akan Tuhan akan memberikan. Walaupun apa yang kita lakukan, ketika kita merasa tidak bisa, tetapi ketika kita mau hampiri Tuhan dan memberi diri di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat apa yang memberitakan firman-Mu pada saat ini. Semoga kami yang sudah mendengarkan firman-Mu dapat diteguhkan lagi Tuhan untuk mendengar, untuk melakukan setiap firman-Mu. Para pemuda yang Engkau berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat bersukaria di dalam Engkau, sehingga mereka memberi hidup lebih sungguh di dalam Tuhan dan memuji nama Tuhan selama-lamanya dalam hidup mereka. Ini setiap kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Kiranya penyertaan Tuhan yang selalu berada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa.